Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Melanie dalam rubrik Legal Journal. Jadi karena cukup banyak dari kalian yang bertanya terkait dengan BPKB ataupun STNK yang hilang, maka saya coba untuk mengumpulkan pertanyaan yang sebenarnya cukup banyak gitu ya dari kalian tanyakan untuk saya jawab di video kali ini. Nah, buat kalian juga punya pertanyaan yang sama, biasakan untuk menonton video ini sampai selesai gitu ya. Supaya kalau pertanyaan kalian sudah terjawab, kalian tidak perlu lagi repot-repot menulisnya di kolom komentar. Tapi kalau memang belum terjawab, kalian bisa menuliskannya di bagian kolom komentar dan saya akan membantu menjawabnya. Nah, pertanyaan pertama yang banyak juga gitu ya dari kalian yang bertanya adalah kalau STNK hilang tapi tidak ada BPKB-nya itu bagaimana? Nah, jawabannya adalah kalau memang tidak ada BPKB, ya berarti BPKB itu juga dibilang hilang gitu ya. Sehingga STNK dan BPKB ini saya anggap kedua-duanya ini hilang bersamaan. Nah, kalau memang seperti itu, maka kalian bisa mengurus surat kehilangan di kantor polisi. Jadi surat kehilangan ini tentang BPKB dan juga tentang STNK itu. Lalu kalian bisa membawa surat keterangan hilang itu beserta dengan KTP pemilik dari kendaraan itu. Jadi KTP ini benar-benar adalah pemilik atas nama pemilik dari kendaraan tersebut, entah motor, entah mobil gitu ya. Dan kendaraan itu sendiri, jadi fisik kendaraan itu sendiri kalian harus bawa ke Samsat begitu ya. Nanti di sana petugas akan melakukan pengecekan fisik, jadi mereka akan gesek nomor rangka dan juga nomor mesin untuk dicocokkan dengan data yang mereka miliki. Benar nggak, sama nggak dengan yang tertera namanya di KTP itu. Nah, proses selanjutannya itu akan sama seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya mengenai BPKB atau STNK yang hilang gitu ya. Kalian bisa nonton dengan jelas dan detail di sana. Nah, pertanyaan kedua, pertanyaannya begini. Kebetulan ada tetangga saya yang mau jual mobilnya tangan pertama dan harganya lumayan murah karena tidak terawat. Terus BPKB dan STNK-nya hilang. Kira-kira kalau begitu bisa nggak diurus surat-suratnya? Oke, jadi logikanya kalau STNK dan BPKB-nya ini sudah hilang, dari mana Anda yakin bahwa tetangga itu adalah tangan pertama? Jadi ini harus dipastikan lagi gitu ya, bahwa memang benar tetangga ini adalah tangan pertama atau memang benar-benar pemilik dari kendaraan tersebut. Kalau memang iya, maka pastikan jangan sampai nanti ada masalah-masalah setelah transaksi ini sudah selesai gitu ya. Nah, saran saya kalau memang benar si penjual ini atau si tetangga ini yang memiliki kendaraan-kendaraan tersebut, maka mintalah agar si penjual ini atau si tetangga inilah yang menguruskan BPKB dan STNK yang hilang tersebut. Gak apa-apa pembelinya memberikan uang gitu ya untuk menguruskannya, tetapi yang benar-benar mengurusnya adalah dengan menggunakan KTP asli dari pemilik kendaraan tersebut. Seperti itu. Nah, kalau ditanya berapa harganya kira-kira gitu ya, biasanya memang tiap wilayah atau tiap daerah itu berbeda-beda. Jadi akan jauh lebih baik ditanyakan langsung ke petugas Samsat yang ada di tempat Bapak Ibu tinggal gitu ya, di sana untuk ditanyakan kira-kira harga yang diperlukan itu berapa, seperti itu. Nah, pertanyaan yang ketiga, Kak, apakah bisa bikin surat kehilangan tapi tidak ada KTP pemiliknya? Oke, jawabannya adalah tidak bisa gitu ya. Ini biasanya juga menjadi kesulitan bagi teman-teman yang membeli motor ataupun mobil bekas dan sebelum balik nama ke nama pemiliknya atau sebelum balik nama ke nama yang pembeli gitu ya, ternyata BPKB atau STNK-nya hilang gitu ya. Jadi baru beli bekas, terus belum balik nama, ternyata BPKB ataupun STNK-nya hilang. Nah, saran saya coba kembali ke dealer tempat kalian membeli kendaraan bekas tersebut gitu ya, agar mereka membantu mengurus kehilangan tersebut. Tetapi kalau memang kalian membelinya secara lepas dan itu contohnya belinya di OLX dan lain sebagainya, maka kalau bisa pada saat transaksi kalian sudah mengurus jual beli kendaraan tersebut dan juga ada kopi KTP dari pemiliknya begitu ya, dan ada kwitansi asli
dari si penjual kepada pembeli, sehingga itu semua yang dipakai untuk dilaporkan ke kantor polisi mengenai surat keterangan yang hilang itu. Surat untuk membuat surat keterangan hilang terkait dari STNK dan atau BPKB tersebut, begitu ya. Nah, sekalipun memang terkadang polisi pun tidak mempercayai gitu ya bahwa memang benar kalian membelinya berdasarkan akta jual beli dan juga berdasarkan kwitansi tersebut, maka saran saya memang jauh lebih baik kedepannya kalau memang kalian membeli kendaraan bekas, kalian segera melakukan balik nama sehingga tanggung jawab kedepannya itu jauh lebih bisa kalian pertanggungjawabkan, begitu ya. Kalian sendiri yang bisa mengurusnya sesuai dengan identitas KTP kalian ataupun SIM kalian. Oke, pertanyaan keempat ini dari Bapak Muhammad Dairabi gitu ya. Saya meminjam uang di leasing, terus sebagai jaminannya saya jaminkan BPKB. Lalu leasing tersebut bangkrut sedangkan saya sudah melunasi angsurannya. Dan ternyata BPKB-nya hilang di tangan leasing tersebut dan tidak ada pertanggungjawabannya. Waktu ke Samsat untuk mengurus pajak motor juga diminta BPKB-nya. BPKB-nya kan hilang di leasing. Pertanyaannya apakah BPKB bisa diduplikat? Oke, Bapak Muhammad Dairabi bisa menonton video saya ini gitu ya. Untuk BPKB yang hilang itu bisa diuruskan dan prosesnya sesuai dengan penjelasan saya di video sebelumnya. Jadi bukan video yang ini ya, di video yang sebelumnya. Nah, kalau STNK dan BPKB-nya ini sama-sama hilang sekaligus, saya juga sudah menjawabnya di pertanyaan pertama gitu ya, bahwa kalian harus membuat surat keterangan hilang dari kantor polisi dan kalian bisa menyertakan KTP pemilik. Jadi KTP asli gitu ya dari pemilik kendaraan tersebut. Nah, nanti dari situ baru kalian bisa pergi ke Samsat dan menguruskan duplikat atau pengganti dari BPKB dan juga STNK tersebut gitu ya. Nah, jangan lupa kendaraan fisik juga dibawa karena di sana nanti akan dilakukan pengecekan fisik, menggesek nomor rangka dan juga nomor mesin untuk disamakan datanya. Nah, pertanyaan kelima, kalau beli motor bodong, beli motor bodong, apakah bisa membuat BPKB dan STNK? Oke, saya mau mulai dengan saran ya. Jadi saran saya jangan membeli motor atau mobil bodongan. Karena konsekuensi hukum yang diperoleh itu jauh lebih besar daripada murahnya harga motor yang kalian beli gitu ya. Daripada harga motor yang sudah kalian bayarkan. Karena kita tidak tahu apakah mobil atau motor tersebut adalah hasil curian atau hasil penggelapan gitu ya. Atau hasil kejahatan yang lain. Tapi kalau memang sudah terlanjur, maka apakah memang bisa dibuatkan BPKB atau STNK? Jawabannya kalau secara aturan undang-undang ataupun secara aturan hukum jelas tidak bisa gitu ya. Tetapi prakteknya kalian bisa bertanya sendiri, kalian bisa datang ke petugas Samsat setempat dan bertanya apakah memang itu dimungkinkan atau tidak dibuat penerbitan STNK ataupun BPKB yang baru. Nah, untuk pertanyaan nomor 6, kalau yang hilangnya BPKB sama STNK sekaligus, apakah masih bisa diurus? Ini juga sudah saya jawab ya. Jadi dalam pertanyaan yang pertama gitu ya, di pertanyaan yang pertama sudah saya jawab bahwa BPKB dan STNK yang hilang secara bersamaan itu masih bisa diurus dengan catatan kalian mengurus surat keterangan hilang di kantor polisi, kemudian kalian membawa identitas asli pemilik kendaraannya dan membawa fisik kendaraan ke petugas Samsat untuk dilakukan pengecekan fisik. Oke, demikian video kali ini. Semoga semua pertanyaan yang saya jawab terbantu dan kalian bisa memahaminya secara sederhana gitu ya. Jangan lupa untuk subscribe bagi kalian yang belum subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam keadilan.